Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan Bang Yasin Kara, seorang politisi handal. Sekarang kita mau berbincang-bincang tentang situasi politik yang dikaitkan dengan eksistensi partai politik. Bagaimana kira-kira Bang, menurut Abang, situasi kepartaian saat ini? Ya Bang Komar, ini partai politik memunculkan karakter yang sesungguhnya sekarang ini, terutama ketika di akhir masa jabatan Pak Jokowi dan memasuki masa pilkada. Nampak betul bagaimana eksistensi partai politik yang menurut saya hampir-hampir tidak bisa diandalkan sebagai kawacan di muka dari kekuatan sipil. Civil society membutuhkan lembaga politik sebagai wadah untuk mengkatalisir aspirasi pemikiran-pemikirannya. Dan hari ini kita memperhatikan bahwa ini hampir dikatakan gagal total. Diakibatkan karena fenomena partai politik itu sendiri yang memiliki kekurangan yang luar biasa. Tidak profesional dan memiliki pelanggaran-pelanggaran yang tidak kecil artinya, seperti misalnya nepotisme yang sangat kuat di dalam. Hampir seluruh partai politik ini berbasis keluarga, dan ada beberapa yang lepas dari keluarga tapi terjerat secara dalam problem-problem hukum, katakanlah korupsi dan seterusnya. Jadi kita sulit sekali mengharapkan partai politik yang ada hari ini yang kita miliki. Bang, saya jadi ingat tentang Amerika. Amerika itu kan merdeka tahun 1775. 100 tahun kemudian mereka merekonstruksi atau melakukan revolusi kedua namanya dengan perang saudara. Ya. Nah itu kan perang saudara itu kan melawan tuan-tuan tanah. Ya. Nah, apakah menurut Abang ini sekarang kita sedang dikuasai tuan-tuan politik? Itu yang dimaksud. Ya. Karena begini, saya lihat tuh sepertinya tuan-tuan politik ya. PDIP itu tuan politiknya Megawati. Kemudian di Demokrat SBY, ya kan? Jadi ada seperti itu Bang. Bagaimana menurut Abang? Jadi gini, partai politik ini terjerat dari mekanisme politik yang ada yang kita anut, di mana politik menjadi sangat mahal. Jadi untuk mendapatkan anggota DPR misalnya, atau mendorong kepala daerah, gubernur, bahkan sampai kepada presiden, partai politik membutuhkan biaya yang luar biasa. Dia harus membeli suara dari rakyat, dan makin hari rakyat yang bodoh semakin bodoh, yang pandai semakin pandai. Jadi terjadi kesenjangan pengetahuan politik di dalam masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan tuan-tuan politik itu sebenarnya antara pimpinan partai dan oligarki. Itu bertaut satu terhadap yang lainnya, lalu kemudian bekerja di luar dari kepentingan rakyat. Inilah yang menjadi masalah kita hari ini. Ya, jadi kita ini sangat sangat diatur oleh partai ya. Jadi problem kita bangsa ini sekarang justru di partai ya. Oh iya, sangat tentu eksekutif juga sangat berpengaruh. Bahkan hari ini kalau boleh dikatakan fenomena kepartaian kita ini mungkin 60-70% dipengaruhi oleh eksekutif. Yakni khususnya dari presiden. Lingkaran setan. Ya, lingkaran setan. Jadi gini, karena politik berbiaya tinggi mengakibatkan pimpinan partai ini akrobat untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan ini diperoleh dengan cara ada yang baik-baik, banyak yang tidak baik-baik. Katakanlah melalui cara-cara yang sifatnya koruptif. Ini kemudian dicatat oleh penegak hukum. Oleh kepala negara, dimanfaatkanlah penegak hukum ini untuk mengincar para pimpinan partai politik. Sehingga pimpinan partai politik ini berada dalam dikte pimpinan negara.
Dan pimpinan eksekutif. pimpinan partai politik itu bermasalah pula Ya secara hukum. itu yang saya katakan bermasalah. Karena kenapa? Dia memperoleh untuk membiayai proses politik yang dibutuhkan, di mana dia harus membayar rakyat satu persatu, mulai dari yang 25.000 dia sampai membutuhkan uang. 1 juta. Dia butuhkan uang. Butuhkan uang. Akhirnya yang terjadi adalah Korupsi. Penyimpangan dicatat oleh. Dan semuanya. Misalnya dia jadi menteri. Kalau dia jadi menteri, dia melakukan praktek di mana dia mendapatkan uang mulai dari APBN sampai pada transaksi kebutuhan rakyat. Misalnya begini, rakyat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan bawangnya. Lalu kemudian impor bawang. Proses impor bawang ini kemudian dibaliknya ada negara membutuhkan baja, besi baja. Karena baja dispesifikasi sedemikian rupa di dalam sistem proyek anggaran, lalu kemudian kita harus terpaksa mengimpor baja. Waktu mengimpor baja itu lalu terjadi lagi proses koruptif situ ya. Ya, semuanya. Dan itu dicatat. Dan itu dicatat oleh eksekutif. Oh, dicatat. Semuanya kecatat. Penyimpangan itu. Semuanya. Dan pada saatnya dijadikan senjata untuk hari ini menaklukkan. Sejak pemilu kemarin sudah dijadikan senjata, di mana tidak mungkin partai politik itu mengusung di luar yang dikehendaki oleh eksekutif. Jadi pada intinya kita harus melakukan pembenahan terhadap sistem kepartaiannya. Wah, menurut saya sangat penting bagi kita. Ini coba lihat ke depan ini. Kalau tidak dilakukan pembenahan, maka sistem ini akan berlanjut paling tidak melewati 2029 sehingga 2034 lah baru akan terjadi perubahan. Karena dari 2029 sistem politik yang digunakan masih itu juga, dan 2034 kalau tidak terjadi perubahan masih akan itu juga, tapi kalau terjadi perubahan maka kita mungkin akan berpolitik secara normal. Nah, pertanyaannya adalah apakah rakyat sanggup menunggu waktu yang selama itu, karena konsekuensinya adalah persoalan eskalasi kesejahteraan, kebutuhan kesejahteraan rakyat. Pak Komar perlu ketahui bahwa sejak 2011 sampai hari ini kenaikan income per kapita kita itu sangat kecil. Hari ini mungkin 4,5%. 2011 itu 4%. Dibandingkan misalnya dengan Malaysia, dia melonjak dari 4%, sekarang udah 12-16%. Luar biasa tingginya. Kita masih berada di tingkat itu dan tidak bergerak. Ini sangat berat ditanggung oleh rakyat. Ya, artinya begini, sistem kepartaian seperti itu, kekacauan terjadi di dalam politik karena koruptif dan akibatnya adalah proses sandra menyandra, sementara kondisi ekonomi rakyat sangat parah. Ya, akibat dari politik itu terjadi stagnasi ekonomi. Nah, ini kan mungkin dibutuhkan kekuatan lain ya untuk itu. Ya, jadi mungkin kekuatan civil society. Itulah sebenarnya. Itu? Jadi makanya kemarin ketika kita melihat fenomena berhadapan antara para calon presiden, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak ini. Lalu nampak betul di mana kekuatan politik yang betul-betul berbasis pada sistem berpikir yang jernih, dan di mana kekuatan politik yang ditandai dengan kekuatan money politik. Itu sangat jelas. Nah, dari sisi ini nampak betul bahwa negara ini tengah menghadapi kondisi di mana jika tidak dilakukan pemenahan di era Prabowo yang ada hari ini ke depan, maka saya tidak melihat sampai pada ujungnya akan terjadi sesuatu yang sangat destruktif buat bangsa kita. Maka di tangan Prabowo ini kita berharap bahwa ada kebijakan yang mampu membuat sistem politik kita ini menjadi sistem politik yang natural betul-betul. Suara rakyat dihormati. Jadi Bang Yasin berharap agar perubahan ini dilakukan oleh Prabowo sendiri. Oh ya,
Kalau tidak dilakukan oleh Prabowo, siapa yang melakukan? Maka civil society akan bergerak. Civil society. Konsekuensinya percaya akan terjadi gerakan civil society yang akan memaksakan. Jadi Pak Prabowo mau melaksanakan secara baik-baik dengan harkat yang tentu mulia dan tinggi, atau dia didobrak oleh kekuatan civil society untuk memaksakan sistem yang sebagaimana yang seharusnya. Ya. Ini pilihan yang dilakukan. Tetapi sangat kecil kemungkinan tidak terjadi pendobrakan. Dan itulah yang terjadi misalnya di Bangladesh. Saya kira. Karena kenapa? Hukum baja ekonomi seperti itu. Kalau tidak menjadi sejahtera, maka kesejahteraan itu akan dirampas. Mudah-mudahan Prabowo akan bisa melakukan reformasi ya. Kita berharap betul. Karena kalau tidak agak merepotkan. Kalau misalnya Prabowo memelihara kekuatan oligarkis yang ada hari ini, yang tidak mau berbagi dengan masyarakat kesejahteraan dan seterusnya, maka jangan harap akan terjadi kondisi yang kondusif bagi bangsa ini ke depan. Jadi demi bangsa, tentunya kita berharap bahwa Prabowo tidak ayu-pakewu dalam persoalan perbaikan bangsa. Oke, saya kira clear ya, sahabat, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Yasin Kara, bahwa kita berharap terhadap Prabowo agar dapat memimpin perubahan ini, memimpin reformasi terhadap persoalan kepartaian politik yang kacau balau ini. Begitu Bang Yasin ya? Ya, saya kira. Sekian sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.